Sopir miskin ini menikahi majikannya, seorang janda Arab lumpuh berusia 67 tahun, demi melunasi utang keluarga. Tapi, di malam pertama yang menegangkan, ia syok saat melihat sang istri tiba-tiba melakukan hal yang membuatnya bertanya-tanya. Udara panas Jeddah terasa mencekik, bahkan saat senja mulai menjangkau gurun. Namun bagi Heru, panas itu tak seberapa dibandingkan dengan beban yang menindih dadanya. 4 tahun sudah ia meninggalkan desa kecilnya di kaki Gunung Lawu, Jawa Timur. Berbekal ijazah SMA dan segumpal harapan setebal koper tuanya, tujuannya hanya satu, menyelamatkan sawah milik bapak yang terlanjur tergadai. Sawah itu, sebidang tanah warisan keluarga, adalah satu-satunya jaminan masa tua orang tuanya. Kegagalan melunasinya berarti kehancuran. Kini Heru berada di balik gerbang besi sebuah properti megah. Bukan di tengah debur Laut Merah yang indah, melainkan di dalam istana modern berwarna putih gading. Ini adalah rumah Nyonya Siti Aminah, janda kaya raya berusia 67 tahun, majikannya. Rumah itu mewah, penuh sentuhan arsitektur Arab yang anggun, tempat AC sentral bergemuruh melawan hawa gurun yang kejam. Bagi Heru, tempat itu adalah sangkar emas, nyaman secara fisik, tetapi mengisolasi jiwanya. Rutinitas Heru sama dari hari ke hari, berulang tanpa jeda. Setelah salat subuh ia menyiapkan sarapan ringan. Ia memastikan kursi roda listrik Nyonya Aminah terisi penuh. Lalu, tugas utamanya dimulai, membantu wanita tua itu bergerak, dari tempat tidur ke kursi roda, dari kamar mandi kembali ke ruangan. Nyonya Aminah adalah sosok yang misterius. Kabarnya, ia mewarisi kerajaan bisnis dari mendiang suaminya. Namun, yang terlihat sehari-hari hanyalah seorang wanita tua anggun, dengan mata tajam yang kini terpaksa menghabiskan seluruh waktunya di atas kursi roda. Beliau lumpuh total sejak setahun belakangan, sebuah kondisi yang menambah lapisan kesunyian di rumah besar tersebut. "Heru, tolong ambilkan aku jus kurma," pinta Nyonya Aminah suatu pagi. Suaranya serak, tetapi jelas menunjukkan otoritas yang tidak terbantahkan. "Baik, Nyonya," jawab Heru cepat. Ia bersyukur Nyonya Aminah menguasai bahasa Indonesia dengan fasih. Wanita itu lahir di sana, tetapi ibunya berasal dari Nusantara, membuat Nyonya Aminah menaruh sedikit perhatian lebih pada Heru dibanding para pelayan asing lainnya. Heru memperhatikannya saat menuangkan jus. Rambut putihnya tertutup jilbab sutra mahal. Kulitnya masih tampak halus, dihiasi perhiasan emas yang kilaunya terasa meredup di balik kesepian. Tatapan matanya seringkali kosong, menerawang jauh ke kebun kurma kecil di halaman belakang, seolah sedang mencari sesuatu yang lama hilang. Heru sering bertanya dalam hati, apa yang dirasakan oleh seorang wanita dengan kekayaan tak habis 7 turunan, tetapi terbelenggu di kursi roda. Tugasnya bukan hanya menyetir mobil-mobil mewah yang jarang digunakan, tetapi lebih menyerupai seorang perawat pribadi, penyup makanan, dan pendengar yang setia. Walaupun Nyonya Aminah sendiri jarang berbagi cerita, Heru melakukan semuanya dengan tulus. Bukan sekadar karena ia membutuhkan gaji, tetapi entah mengapa, melihat kesepian Nyonya Aminah mengingatkannya pada ibu di kampung. Namun, ketulusan itu tidak mampu membungkam kenyataan pahit yang terus menggerogoti pikirannya. Sore itu, saat Jeddah mulai bernapas setelah terik yang membakar, Heru duduk di teras samping, menghitung tabungannya. 1 rial Saudi nilainya setara dengan hampir 4.000 rupiah. Gaji yang ia terima terbilang besar dibandingkan upah di desa, tetapi itu belum seberapa jika dibandingkan dengan utang sawah bapak yang akan jatuh tempo akhir tahun. "Ya Allah," desahnya pelan. Sawah itu, warisan berharga keluarga, harus ia selamatkan. Jika ia gagal, bapak harus menjual rumah. Heru mengeluarkan ponsel usangnya. Layarnya menampilkan pesan dari adiknya. "Bang Heru, bapak sakit-sakitan terus kepikiran sawah. Jangan lupa kirim bulan ini ya bang. Aku takut telat." Ketakutan itu. Ketakutan akan kegagalan selalu menjadi cambuk yang memaksanya bertahan di negeri asing, jauh dari tanah air, jauh dari orang-orang terkasih, demi rial, demi sawah. Tiba-tiba, pintu kaca ruang tamu terbuka. Bukan Nyonya Aminah, melainkan Tuan Khalid, adik kandungnya, yang keluar. Tuan Khalid adalah bayangan gelap di rumah itu. Ia mengelola seluruh bisnis dan aset kakaknya,
Dan setiap kali ia muncul, suasana terasa dingin dan penuh perhitungan. Mengenakan jubah tobe putih yang selalu rapi, sorot matanya penuh kecurigaan. Ia tidak pernah menyukai Heru. Baginya, seorang sopir dari Jawa Timur seperti Heru terlalu dekat dengan aset kakaknya. Heru, panggil Tuan Khalid dengan suara tajam, tanpa basa-basi. Ia tidak pernah memanggil Heru dengan sapaan hormat. "Naam Tuan," Heru berdiri tegak seketika. "Ikuti aku ke ruang kerja. Ada hal yang perlu kau dengar. Ini penting. Ini mengenai statusmu di rumah ini dan masa depanmu." Hati Heru mencelos. Kertas-kertas di tangan Tuan Khalid tampak seperti surat pemecatan, atau yang lebih buruk, surat deportasi. Ia mengikuti langkah Tuan Khalid, meninggalkan pikiran tentang sawah dan harapan, dan memasuki ruang kerja yang gelap, tempat ambisi dan ketamakan Tuan Khalid bersemayam. Heru tahu, apapun yang akan disampaikan pria itu tidak akan membawa kabar baik. Ia hanyalah seorang sopir yang terdesak uang. Dan di mata Tuan Khalid, ia adalah mangsa yang mudah. Heru menelan ludahnya yang terasa kering seperti pasir gurun. Ia akan segera mengetahui seberapa besar harga yang harus dibayar demi sebuah kelangsungan hidup. Ruang kerja Tuan Khalid adalah antitesis dari ruang tamu Nyonya Aminah yang terang dan lapang. Di sini, nuansa gelap mendominasi. Panel kayu mahoni menutupi dinding, dan udara berat dipenuhi aroma tembakau mahal serta parfum oud yang kuat. Lampu meja berfokus tajam pada tumpukan berkas dan layar monitor, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah mengintai Heru di setiap sudut. Di salah satu sisi ruangan, sebuah brankas baja besar berdiri kokoh, menyimbolkan semua kekayaan yang dikelola dan didambakan oleh Tuan Khalid. Tuan Khalid duduk di kursi kulitnya yang tinggi, menyilangkan kaki. Matanya yang hitam pekat menatap Heru dari balik kacamata berbingkai emas, seperti seekor elang yang sedang mengamati mangsanya. Ia tampak jauh lebih muda dari kakaknya, mungkin awal usia 50-an, dengan aura kesombongan yang terbalut rapi dalam jubahnya. "Duduk, Heru," perintahnya. Nada suaranya datar, tanpa kehangatan khas Arab yang biasa Heru dengar dari para pedagang pasar. Heru duduk di kursi keras di hadapannya, menggenggam erat kedua tangannya di pangkuan. Ia tahu betul Tuan Khalid tidak akan memanggilnya ke sini hanya untuk berbasa-basi menanyakan kabar ibu di kampung. "Kau sudah bekerja di rumah ini hampir 4 tahun, bukan?" tanyanya. Suaranya terdengar tenang, namun Heru menangkap getaran ancaman yang tertunda di dalamnya. "Benar, Tuan. 4 tahun kurang 3 bulan, jawab Heru. Ia berusaha terdengar profesional, menyembunyikan getaran gugup yang melanda dirinya. "Dan dalam kurun waktu 4 tahun itu Nyonya Aminah sudah sangat bergantung padamu. Kau merawatnya dengan baik, bahkan terlalu baik untuk ukuran seorang sopir yang dibayar per jam," ucap Tuan Khalid, menekankan kata terlalu baik dengan nada mengejek. Ia meraih sebuah berkas tipis dari mejanya. Jantung Heru berdebar kencang. Pasti ini adalah surat yang ia khawatirkan. "Mari kita bahas fakta, Heru. Kau datang ke sini dengan visa kerja yang disponsori oleh perusahaan Nyonya Aminah. Kau tahu apa artinya itu?" Tuan Khalid tidak menunggu jawabannya. "Artinya, segala sesuatu tentang keberadaanmu di Jeddah berada di bawah kendali kami, termasuk utangmu." Heru menundukkan kepala. "Utang? Saya tidak pernah meminjam uang dari Nyonya Aminah, Tuan." Tuan Khalid tertawa kecil, tawa yang kering dan sangat tidak menyenangkan. "Bukan utang uang, Heru, tapi utang kontrak. Kau tahu, visa kerjamu memiliki klausul denda dan penalti yang cukup berat jika kau melanggar kontrak, atau jika perusahaan memutuskan menghentikan visamu sebelum waktunya." Ia sedikit maju. "Misalnya, jika kau dideportasi karena dianggap melanggar hukum ketenaga kerjaan setempat." Tuan Khalid meletakkan berkas itu di depan Heru. Itu adalah salinan kontrak kerjanya, tertulis dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris yang rumit. Mata Heru menangkap angka besar yang dicetak tebal di bagian bawah. Bagian itu membahas kompensasi pengakhiran kontrak. "Denda deportasi, Heru, adalah 100.000 rial, ucap Tuan Khalid perlahan, seolah menikmati keterkejutan yang terlihat jelas di wajah Heru. "Itu adalah denda yang harus kau bayar kepada perusahaan sebagai kompensasi atas kerugian dan biaya pengurusan visamu selama ini. Tentu saja kau tidak punya uang sebanyak itu," lanjut Tuan Khalid sinis.
Jika aku membatalkan visamu sekarang, kau akan dipulangkan tanpa sepeser pun, dan kau akan dikejar utang ini oleh agensi di negaramu. Tangan Heru mulai berkeringat dingin. 100.000 rial, itu hampir 400 juta rupiah. Jauh lebih besar daripada utang sawah Bapak. Jika hal itu terjadi, bukan hanya sawah yang hilang, seluruh keluarganya bisa hancur. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan. Heru mencoba membela diri. Tepat. Kau sopir yang baik, Heru. Dan itulah mengapa aku tidak ingin membatalkan visamu. Suara Tuan Khalid berubah menjadi lebih tenang, namun lebih berbahaya. Aku punya penawaran. Penawaran yang bisa melunasi semua ketakutanmu. Bahkan utang sawah bapakmu yang sering kau pikirkan itu. Heru merasa ngeri dan curiga. Bagaimana Tuan Khalid tahu tentang utang sawah itu? Pria ini benar-benar mengawasinya. Tuan Khalid, apa yang Anda inginkan? Suara Heru tercekat. Tuan Khalid mengambil jeda dramatis. Ia menyalakan cerutu, menghisapnya dalam-dalam, dan mengembuskan asapnya ke langit-langit berukir. Nyonya Aminah, kakakku, adalah wanita tua yang sakit dan kesepian. Kami dari keluarga terpandang dan terhormat. Warisannya, asetnya, harus tetap berada di tangan keluarga, dan yang terpenting, harus dikelola secara legal dan sah, jelasnya. Matanya menatap Heru dengan pandangan yang dingin. Kakakku, dia harus menikah lagi. Heru terdiam. Menikah? Siapa yang mau menikahi wanita lumpuh berusia 67 tahun? Heru. Tuan Khalid memanggil namanya, memaksa Heru kembali padanya. Nyonya Aminah akan menikahimu. Heru merasa seluruh darahnya surut ke perut. Pernyataan itu terasa seperti sambaran petir di siang bolong. Tuan, ini tidak masuk akal. Masuk akal sekali, sopir. Nyonya Aminah membutuhkan seorang suami yang sah di mata hukum. Seseorang yang dia kenal, yang dia percayai sedikit, untuk mengamankan status warisannya di bawah hukum syariah setempat yang jauh lebih rumit daripada hukum sipil. Tapi, saya hanya seorang sopir. Protes Heru, benar-benar bingung, dan dipenuhi rasa takut. Justru karena kau hanya seorang sopir, Heru. Kau tidak punya ambisi, kau mudah dikendalikan dan yang terpenting, kau sangat terdesak oleh kebutuhan uang. Tuan Khalid tersenyum puas. Aku akan memberimu bonus besar, cukup untuk melunasi sawah bapakmu 2 kali lipat, dan melindungimu dari denda deportasi itu. Sebagai gantinya, kau hanya perlu menandatangani kontrak pernikahan, menjadi suaminya secara legal. Dan tentu saja, kau harus berjanji bahwa kau akan menceraikannya begitu kondisinya memburuk. Tuan Khalid mengucapkan kata menceraikannya dengan makna terselubung. Heru tahu, itu berarti setelah Nyonya Aminah meninggal. Khalid ingin Heru menjadi boneka hukum, alat untuk memastikan ia bisa mengontrol warisan, melewati aturan hukum yang mungkin membatasi kekuasaannya sebagai adik kandung. Kau punya pilihan, Heru, kata Tuan Khalid. Senyum licik tersungging di bibirnya. Menikahi Nyonya Aminah, menjadi orang kaya baru yang bisa melunasi sawah bapakmu, dan hidup nyaman di sini. Atau ku deportasi besok pagi dengan utang 100.000 rial yang akan menghancurkan keluargamu. Dunia Heru terasa berputar. Di satu sisi, ada kehancuran keluarga yang sudah di depan mata. Di sisi lain, ada paksaan pernikahan dengan wanita yang seharusnya ia hormati sebagai majikan, menjadi pion dalam permainan warisan yang kotor. Heru melihat berkas kontrak itu, kemudian ke wajah Tuan Khalid yang menunggu dengan penuh kemenangan. Ia terperangkap. Utang dan ancaman telah merantai kakinya. Beri aku waktu sampai besok, Tuan. Bisiknya, ia harus memutuskan antara harga diri dan nasib keluarganya. Heru meninggalkan ruang kerja Tuan Khalid dengan kepala terasa berat, seolah baru saja membawa batu karang di atas bahunya. Udara di luar, meskipun panas gurun sudah mereda, terasa menusuk. Ancaman 100.000 rial itu terasa begitu nyata dan kejam. Tuan Khalid telah memainkan kartu utang dan keluarga, dan ia tahu persis betapa terdesaknya Heru. Ia berjalan mondar-mandir di kebun kurma kecil di belakang rumah, tempat Nyonya Aminah sering menghabiskan sorenya. Pohon-pohon kurma yang kokoh itu seolah mengejek keruntuhan mentalnya. Pernikahan dengan Nyonya Aminah. Kalimat itu terus berputar-putar dalam benaknya.
memaksanya membedah setiap pilihan yang ada. Pilihan pertama, menolak Tuan Khalid. Konsekuensinya, Khalid pasti akan segera membatalkan visanya. Heru akan dideportasi ke Indonesia. Setibanya di sana, agensi atau kantor hukum yang ditunjuk Tuan Khalid akan menagih denda 100.000 rial. Itu berarti bukan hanya sawah bapak yang akan hilang, tetapi seluruh aset keluarga bisa disita. Heru akan terbelit utang seumur hidup. Keluarga bapaknya akan hancur total. Pilihan kedua, menerima perjanjian. Konsekuensinya, Heru harus menikahi Nyonya Aminah. Sebuah pernikahan tanpa cinta, hanya kontrak. Ia akan menjadi pion dalam permainan warisan orang kaya yang sama sekali tidak ia kenal. Heru akan mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan, cukup untuk melunasi sawah bapak, bahkan membeli beberapa hektar tanah lagi, seperti yang disombongkan Tuan Khalid. Namun, ia harus mengorbankan harga diri dan ketenangan jiwanya demi keselamatan keluarganya. Heru memejamkan mata, rasa bersalah menghimpitnya. Bagaimana ia bisa menjelaskan hal ini kepada bapak dan ibu? Bahwa ia menikahi seorang majikan yang lumpuh, yang usianya hampir sama dengan ibunya, hanya demi uang? Ia harus menyembunyikan kebenaran ini. Mereka hanya perlu tahu bahwa ia mendapat kenaikan gaji yang luar biasa. Malam itu, Heru tidak bisa tidur barang sebentar pun. Ia menatap langit-langit kamar sopir yang sempit. Ia teringat wajah bapak yang semakin renta, dan ibu yang sering menangis diam-diam saat meneleponnya. Mereka berhak atas kedamaian di hari tua mereka. Kedamaian yang terjamin oleh lunasnya sawah, satu-satunya sumber penghidupan mereka. Heru sadar ia tidak punya pilihan nyata. Seorang sopir dari Jawa Timur tidak punya kekuatan untuk melawan seorang pengusaha kaya raya di Jeddah yang memiliki jaringan hukum dan keuangan tanpa batas. Keputusannya bukanlah tentang keinginan, melainkan tentang keterdesakan yang ekstrem. Ia harus menjadi pahlawan bagi keluarganya, meskipun harus mengenakan topeng pernikahan palsu. Pagi hari berikutnya, mentari Jeddah membakar lagi. Heru menyiapkan sarapan Nyonya Aminah seperti biasa, tetapi gerak-geriknya terasa kaku. Ia memperhatikan beliau saat menyuapinya bubur. Matanya masih tajam, tetapi ada kelelahan yang mendalam di sana. Apakah ia tahu tentang rencana gila adiknya? Heru bertanya dalam hati. Setelah sarapan, Tuan Khalid kembali memanggilnya ke ruang kerja. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas yang dingin. Ia yakin Heru sudah membuat keputusan yang benar menurut versinya. Jadi Heru, sudah kau pikirkan? Tanyanya, meletakkan dua berkas di meja. Satu adalah kontrak pernikahan, dan yang lain adalah surat utang gaji yang akan menjamin pelunasan sawah bapak Heru. Heru menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Tuan Khalid, saya setuju. Tuan Khalid tersenyum lebar, senyum yang tidak mencapai matanya. Keputusan yang bijak, Heru. Kau telah memilih kemakmuran, bukan kehancuran. Ingat, ini hanyalah perjanjian formal, sebuah strategi. Begitu semua aset Nyonya Aminah aman, kau akan kuceraikan, dan akan kuberi modal untuk memulai bisnismu sendiri di Indonesia. Kau akan bebas, dan kau akan kaya. Ia mendorong pena ke arah Heru. Tanda tangani berkas ini. Kontrak pernikahan, perjanjian kerahasiaan, dan dokumen yang mengikatmu untuk menceraikan Nyonya Aminah kapanpun aku memerintahkannya. Heru mengambil pena itu, tangannya gemetar. Ia merasa seperti menjual jiwanya, menjual kemurnian niatnya. Ia membaca sekilas kontrak itu. Semua tertulis dalam bahasa Arab formal, tetapi poin-poin pentingnya sudah dijelaskan Tuan Khalid. Pernikahan secara agama dan sipil, tanpa hak warisan permanen yang mengikat. Heru memaksa dirinya fokus pada satu hal, wajah ibu dan bapak. Sawah lunas, mereka aman. Dengan sekali tarikan napas, ia membubuhkan tanda tangannya di tempat yang sudah ditandai. 3 berkas, 3 tanda tangan. Dalam hitungan detik, nasibnya berubah drastis. Dari seorang sopir tulus menjadi calon suami kontrak yang terikat utang dan janji palsu. Tuan Khalid mengambil kembali berkas-berkas itu dengan ekspresi kemenangan. Bagus. Kau telah menjadi bagian dari keluarga. Pernikahan akan kita laksanakan besok secara tertutup, dengan saksi dari pihak pengacara kami. Nyonya Aminah sudah diberitahu, dan dia setuju.
Nyonya Aminah setuju? Heru tertegun. Majikannya yang anggun itu, yang selalu tampak pasrah di kursinya, rela menjadi bagian dari rencana kotor adiknya. Jangan-jangan ia juga terpaksa, pikir Heru. Kau sekarang adalah suami Nyonya Aminah. Kau harus berhati-hati, Heru. Jangan pernah melupakan siapa dirimu dan siapa yang membayarmu, ancam Tuan Khalid. Matanya menyipit penuh peringatan. Jika kau mencoba mencari keuntungan dari pernikahan ini melebihi apa yang sudah kujanjikan, ingatlah utang 100.000 rial itu, dan juga nasib keluargamu di Indonesia. Heru hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Janji kemakmuran Tuan Khalid terasa hampa. Ia baru saja menjual diri demi secercah harapan bagi orang tuanya. Ia kini resmi menjadi pion, dipaksa melangkah ke panggung sandiwara keluarga bangsawan Arab yang penuh rahasia dan ketamakan. Malam setelah perjanjian itu dibuat, Heru melihat Nyonya Aminah di ruang makannya. Beliau terlihat lebih tenang dari biasanya, seolah sudah menerima takdirnya. Ketika pandangan mereka bertemu, Heru menangkap sesuatu di mata Nyonya Aminah. Bukan hanya kepasrahan, melainkan semacam kesedihan yang misterius, bahkan mungkin penyesalan. Heru tidak berani bertanya, ia hanya menunduk dan segera berlalu. Besok ia akan menjadi suaminya. Pernikahan itu sunyi, dingin, dan jauh dari kata khidmat. Tidak ada pesta meriah, tidak ada hiasan bunga melati, atau aroma dupa pengantin yang biasanya ia kenal di Jawa. Yang ada hanyalah formalitas yang kering dan cekatan, dikelilingi tembok putih gading dan udara beku dari pendingin ruangan. Heru kini mengenakan jubah putih tobe baru yang dibelikan Tuan Khalid, pakaian yang terasa asing dan terlalu besar di tubuhnya, duduk di sebelah Nyonya Siti Aminah. Beliau duduk di kursi rodanya, tampak anggun dalam balutan pakaian pengantin Arab yang mewah. Perhiasan emas berkelip di bawah cahaya lampu kristal ruang tengah. Nyonya Aminah terlihat tenang, atau lebih tepatnya, pasrah. Yang hadir hanya Tuan Khalid, dua orang pengacara yang bertindak sebagai saksi dan perwakilan hukum, serta seorang ustaz lokal yang memimpin akad nikah. Prosesnya sangat cepat. Semua diucapkan dalam bahasa Arab yang fasih. Heru hanya mengulang kalimat syahadat dan ijab kabul yang pendek. Tetapi beratnya terasa seperti beban seumur hidup. Saat kata sah diucapkan, tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat yang tulus. Hanya tatapan puas yang dingin dari Tuan Khalid dan kilatan kamera dari salah satu pengacara yang bertugas mendokumentasikan peristiwa penting tersebut. Dokumentasi ini, Heru tahu, adalah bukti hukum yang akan digunakan Tuan Khalid untuk mengamankan kekuasaan atas aset kakaknya. Tuan Khalid maju, menyalami Heru dengan cengkeraman tangan yang kuat dan tatapan mata yang penuh peringatan. Selamat Heru, jangan lupakan janjimu. Sekarang kau adalah suami sahnya. Perlakukan dia dengan hormat, tapi ingat batasanmu. Heru hanya mengangguk. Baginya, pernikahan ini terasa seperti transaksi bisnis yang kejam. Setelah semua urusan hukum selesai, para tamu pun pamit, menyisakan mereka bertiga, Heru, Nyonya Aminah, dan Tuan Khalid. Tuan Khalid kemudian meminta waktu sebentar untuk berbicara empat mata dengan kakaknya di sudut ruangan. Heru berdiri agak jauh, berpura-pura memeriksa karangan bunga yang entah mengapa terasa konyol dalam suasana ini. Heru samar-samar mendengar Tuan Khalid berbicara dengan nada mendesak kepada Nyonya Aminah. Ingat kakak, ini demi bisnis. Jangan pernah kau berani mengatakan apapun kepada sopir bodoh itu, atau merusak rencana ini. Jika kau melakukannya, aku akan menggunakan alasan ketidakwarasanmu untuk mengambil alih segalanya. Ancaman itu jelas. Nyonya Aminah hanya mendengarkan. Beliau tidak menjawab, hanya menggerakkan tangannya sedikit, isyarat kelelahan. Setelah selesai, Tuan Khalid mendekati Heru lagi. Malam ini, kau dan Nyonya Aminah akan beristirahat di kamar utama. Kau tetap harus melaksanakan tugasmu sebagai perawat. Ingat, sentuhanmu harus penuh hormat dan profesional, seperti sebelum pernikahan ini. Aku akan kembali besok pagi. Tuan Khalid tersenyum sinis, seolah benar-benar menikmati posisi kekuasaan ini. Ketika Tuan Khalid akhirnya pergi, keheningan total menyelimuti rumah besar itu. Heru kini sendirian, berdiri di hadapan istrinya yang lumpuh dan diam di kursi roda. Ia mendorong kursi roda Nyonya Aminah menuju kamar utama, sebuah kamar tidur yang lebih besar daripada seluruh rumahnya di desa. Tempat tidur berkanopi besar, seprai sutra,
dan lukisan-lukisan kaligrafi mahal menghiasi dinding. Heru membantu Nyonya Aminah ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sebuah tugas yang sudah ia lakukan ratusan kali. Namun, malam ini terasa canggung dan sangat tidak nyaman. Ia menjaga pandangannya, memastikan gerakannya profesional. Heru menghormati beliau sebagai majikan, dan sekarang sebagai istrinya, meskipun tanpa ikatan emosional sedikit pun. "Nyonya, apakah Anda butuh bantuan lagi?" tanya Heru, berdiri di samping tempat tidur. Nyonya Aminah menoleh padanya. Pandangan matanya yang tajam kini tampak lebih lembut, seperti air yang tenang. "Heru," katanya pelan, "aku minta maaf atas semua ini." Heru menatapnya terkejut. Itu adalah ucapan paling personal yang pernah ia dengar dari Nyonya Aminah. "Tidak, Nyonya. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya tahu ini hanya demi surat hukum, demi bisnis. Saya harap Anda mengerti. Saya melakukan ini karena saya terdesak," jawab Heru jujur. Rasa bersalah kembali memukulnya. Nyonya Aminah mengangguk perlahan. "Aku tahu, Nak. Aku tahu betul mengapa kau melakukannya. Ketulusanmu tidak pernah hilang, meskipun sekarang kau terikat dengan paksaan." Ada jeda yang panjang. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Heru merasa ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan, tetapi Nyonya Aminah menahannya. "Tidurlah, Heru. Kau pasti lelah. Kau boleh tidur di sofa panjang itu, atau di kamar tamu sebelah." "Aku tidak butuh apa-apa malam ini," pintanya. Heru membantunya berbaring di tempat tidur besar itu. Nyonya Aminah tampak kecil di tengah kemewahan yang mengelilinginya. Sebelum Heru beranjak, ia meraih tangan Heru. Cengkeramannya lemah, namun ada kehangatan yang tak terduga. "Terima kasih, Heru. Terima kasih karena telah begitu tulus merawatku. Bahkan sebelum perjanjian kotor ini," bisiknya dengan nada yang anehnya terdengar melindungi. "Tidurlah, dan jangan khawatirkan Tuan Khalid." Heru kembali ke sofa panjang yang terbuat dari beludru mahal. Tetapi matanya terus tertuju pada kursi roda listrik yang teronggok di sudut ruangan. Kursi roda itu, yang seharusnya menjadi simbol ketidakberdayaan Nyonya Aminah, kini terasa seperti pusat dari semua misteri dan kebohongan yang melingkupinya. Heru berguling, mencoba memejamkan mata, memaksakan diri menerima takdir barunya sebagai suami kontrak. Rumah itu terasa damai malam itu. Terlalu damai untuk pernikahan yang dibangun di atas ancaman dan ketamakan. Malam pernikahan pertama Heru berlalu tanpa tidur nyenyak. Meskipun sofa di kamar utama itu jauh lebih empuk daripada kasurnya di kamar sopir, pikirannya terus berkelana tak keruan. Ia terbaring, tetapi pandangannya terus terarah pada siluet Nyonya Aminah yang tertidur di ranjang besar itu, dan pada kursi roda listriknya yang teronggok sunyi di sudut. Heru kini adalah suami sahnya. Status yang ia terima dengan harga yang sangat mahal. Ketenangan batin. Sekitar pukul 2 dini hari, Heru terbangun karena haus yang mencekik. Ia bergerak sangat perlahan, takut membangunkan Nyonya Aminah. Langkah kakinya menginjak karpet tebal, meminimalisir setiap suara. Ia keluar dari kamar menuju dapur di lantai bawah. Rumah besar ini terasa berbeda di malam hari. Lampu-lampu redup yang menyala otomatis menciptakan bayangan-bayangan bergerak. Keheningan mencekam malam itu terasa jauh lebih berat daripada keheningan yang biasa ia rasakan saat masih berstatus sopir. Mungkin karena kini ia adalah bagian dari rahasia keluarga ini. Setelah minum, Heru kembali ke lantai atas. Saat melewati lorong, ia melihat pintu kamar utama sedikit terbuka, tidak rapat seperti saat ia meninggalkannya. Ia berhenti sejenak, dorongan kuat memintanya memastikan Nyonya Aminah baik-baik saja. Heru menengok sedikit ke dalam. Bulan purnama yang masuk melalui jendela besar cukup terang untuk menerangi sebagian besar kamar. Matanya langsung tertuju pada ranjang. Nyonya Aminah tampak tenang di bawah selimut sutra tebal. Napasnya teratur. Namun saat matanya beralih ke sudut ruangan, detak jantung Heru mendadak berhenti. Kursi roda itu kosong. Bukan hanya kosong, tetapi kursi roda listrik yang selalu ia kunci remnya itu kini berada di tengah kamar. Beberapa meter dari tempat ia meninggalkannya sebelum tidur. Seolah-olah dipindahkan oleh seseorang. Siapa yang memindahkannya? Nyonya Aminah lumpuh. Para pelayan lain tidur di pavilion luar. Hanya Heru dan beliau yang berada di kamar ini.
Rasa dingin merayap di punggungnya, mengalahkan panasnya udara Jeddah. Heru menggeser pandangannya kembali ke tempat tidur. Nyonya Aminah masih tertidur pulas atau setidaknya berpura-pura tertidur. Ia mendorong pintu kamar hingga terbuka sepenuhnya, melangkah masuk, dan mendekati kursi roda itu. Ia memeriksanya. Remnya sudah dikunci lagi. Ia menoleh ke pintu kamar mandi, tertutup rapat. Heru mendekati ranjang, memperhatikan wajah Nyonya Aminah yang tertutup sebagian oleh selimut. Ia berusaha mencari tanda-tanda kelelahan yang tidak biasa atau keringat yang menunjukkan beliau baru saja berusaha bergerak. Nihil. Nyonya Aminah terlihat tidur nyenyak. Apakah aku salah lihat? Mungkin aku mengigau karena stres, pikir Heru, mencoba menenangkan diri. Ia kembali keluar kamar, menggosok matanya, dan melihat lagi ke dalam. Kursi roda itu memang berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Heru memutuskan kembali ke sofa dan mencoba tidur. Namun misteri kursi roda yang berpindah tempat itu terus mengganggunya. Pikiran-pikiran liar mulai berputar-putar. Hantu? Tidak mungkin. Pelayan diam-diam? Tidak mungkin. Tuan Khalid memastikan malam ini tidak ada yang boleh mengganggu. Nyonya Aminah bergerak sendiri. Ini adalah tali yang paling tidak masuk akal, tetapi sekaligus yang paling menakutkan. Jika beliau bisa bergerak, mengapa ia selama ini berpura-pura lumpuh? Jika Nyonya Aminah tidak lumpuh, seluruh cerita ini, seluruh perjanjian pernikahan kotor ini, adalah sebuah kebohongan besar yang dipentaskan. Tapi oleh siapa? Oleh Nyonya Aminah untuk tujuan tertentu, atau justru Tuan Khalid tahu, dan ia sengaja menjadikan Heru tumbal. Keesokan paginya Heru bangun lebih awal sebelum Nyonya Aminah. Ia segera bergegas menuju kursi roda itu. Posisinya sudah kembali di samping tempat tidur. Ya, kali ini remnya terkunci dan ia terpasang pada pengisi daya. Heru menatap Nyonya Aminah yang kini sudah terbangun. Selamat pagi, Nyonya. Ia mencoba bersikap normal, tetapi suaranya terdengar serak. Pagi, Heru. Bagaimana tidurmu? Tanyanya. Suaranya tenang. Baik, Nyonya. Saya akan siapkan sarapan. Saat Heru membantunya duduk dan memindahkannya ke kursi roda dengan kekuatan penuh seperti biasa, ia memperhatikannya lekat-lekat. Tidak ada keraguan, tidak ada kekakuan. Beliau benar-benar tampak seperti wanita lumpuh yang tak berdaya. Apakah aku hanya berhalusinasi di malam hari? Sepanjang pagi keraguan itu menggerogoti Heru. Ia tidak berani bertanya tentang kursi roda yang berpindah. Bagaimana jika itu memang hantu dan ia malah menyinggung Nyonya Aminah? Bagaimana jika itu hanya kesalahannya? Namun, ketidakpastian itu akhirnya mencapai puncaknya. Saat Heru kembali ke kamar setelah makan siang, ia melihat sehelai kain sutra yang sangat halus, selendang yang Nyonya Aminah kenakan tadi malam, terjepit kuat di bawah salah satu roda kursi. Kain itu tidak mungkin bisa terjepit di sana jika kursi roda itu hanya didorong oleh Heru. Kain itu terjepit dengan cara yang menunjukkan adanya gesekan kuat, seolah-olah kursi roda itu didorong secara elektrik dengan seseorang duduk di atasnya, ke arah yang berbeda dari pergerakan normal mereka. Heru tahu sekarang, itu bukan halusinasi, bukan hantu. Seseorang telah menggunakan kursi roda itu tadi malam. Dan di rumah ini, yang lumpuh hanya Nyonya Aminah. Rasa takut Heru berubah menjadi tekad. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Pernikahan kontrak ini sudah cukup merendahkannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam sandiwara yang lebih besar dan lebih berbahaya. Setelah penemuan selendang yang terjepit di roda kursi, kepala Heru dipenuhi gemuruh. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan kini berubah menjadi keyakinan yang mengganggu. Nyonya Aminah menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. Malam itu, Heru memutuskan untuk tidak berterus terang, melainkan mengamati. Ia melaksanakan rutinitas malamnya dengan perhatian ganda. Ia membantu Nyonya Aminah bersiap untuk tidur, memindahkannya dari kursi roda ke ranjang, dan memastikan beliau nyaman. Gerakannya sangat hati-hati. Heru mengamati setiap detail, bagaimana beliau menggunakan tangannya, seberapa cepat beliau memejamkan mata, apakah ada ketegangan yang tersembunyi dalam gerak tubuhnya. Heru, malam ini udaranya dingin, tutup jendelanya rapat-rapat, pinta Nyonya Aminah. Baik, Nyonya, jawab Heru. Ia menutup jendela kaca yang besar.
Ia sempat menoleh ke belakang, memastikan beliau sudah terpejam, lalu kembali ke sofa untuk berbaring. Namun, Heru tidak tidur. Ia memasang telinga. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara pendingin ruangan dan detak jam dinding yang mengisi keheningan. Heru berbaring dengan mata setengah tertutup, berpura-pura terlelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan pelan, bukan dari arah luar, melainkan dari ranjang Nyonya Aminah. Heru menahan napas. Ia melihatnya. Perlahan, sangat perlahan, Nyonya Aminah memindahkan selimut tebal itu ke samping. Beliau tampak berusaha, seolah mencoba menahan rasa sakit. Heru berpikir beliau mungkin mencoba meraih air atau obat yang berada di meja kecil. Lalu, hal yang benar-benar mustahil terjadi. Dengan gerakan yang jauh dari seorang yang lumpuh, Nyonya Aminah duduk di pinggir ranjang. Heru terkesiap, tetapi berhasil menahan teriakan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, memastikan beliau tidak menyadari dirinya terbangun. Jantung Heru berdebar kencang. Beliau tidak lumpuh. Kemudian, dengan anggun dan perlahan, Nyonya Siti Aminah mengayunkan kakinya ke lantai dan berdiri tegak. Ia berdiri di samping ranjang. Tingginya jauh lebih dari yang terlihat saat beliau duduk. Beliau berdiri tanpa bantuan, tanpa tongkat, tanpa kesulitan sedikit pun. Nyonya Aminah adalah wanita parubaya yang sehat dan kuat. Heru mengintip melalui celah kelopak matanya. Beliau berjalan perlahan ke arah pintu, mengunci pintu kamar dengan kunci ganda, kemudian kembali ke ranjang. Beliau melihat ke arah Heru yang berpura-pura tidur di sofa. Tatapannya lama dan dalam, seolah sedang mengambil keputusan besar. Lalu beliau berbicara. Suaranya bukan lagi serak dan lemah seperti biasanya, melainkan jelas, tegas, dan penuh wibawa. Heru, aku tahu kau bangun. Heru membuka matanya, terpaku oleh pandangan wanita yang kini berdiri tegak di hadapannya. Rasa takut dan kelegaan bercampur aduk dalam dirinya. Ia bangkit, memberi hormat dengan canggung. Nyonya Anda bisa berjalan? Nyonya Aminah mengangguk. Beliau berjalan santai ke sudut kamar, meraih kursi roda itu, dan mendorongnya ke samping, seolah benda itu tidak lebih dari pajangan yang tidak berguna. Duduklah, Heru. Ada banyak hal yang harus kujelaskan padamu. Kau pantas mendapatkan kebenaran, terutama setelah Tuan Khalid memaksamu menjadi suamiku. Heru duduk kembali di sofa, pikirannya kacau. Kelumpuhan itu hanya sandiwara. Ya, kelumpuhan itu hanyalah sandiwara. Sebuah tes atau lebih tepatnya sebuah pertahanan. Nyonya Aminah duduk di kursi berlengan tunggal, bukan di kursi roda. Wajahnya kini memancarkan kekuatan yang selama ini beliau sembunyikan. Suamiku meninggal 6 tahun lalu. Dia meninggalkan semua aset padaku. Setelah itu aku menyadari satu hal. Kekayaan menarik keserakahan seperti lalat pada madu. Seluruh orang di sekitarku, mulai dari pelayan hingga adikku sendiri, Tuan Khalid, hanya melihat aset dan uang. Mereka memperlakukanku dengan baik hanya karena mereka berharap aku mati dan mewariskan semuanya. Aku lelah, Heru. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus peduli, bukan pada uangku, tetapi padaku sebagai seorang manusia. Beliau menatap Heru lekat-lekat. Jadi aku pura-pura lumpuh. Aku pura-pura tak berdaya. Aku menguji mereka. Kau, Heru, lanjut Nyonya Aminah, adalah satu-satunya orang di rumah ini yang merawatku dengan ketulusan tanpa batas. Kau menyuapiku, memandikanku, mendorongku, dan kau selalu bertanya tentang bapak dan ibumu di Jawa, tidak pernah bertanya tentang bisnis atau warisanku. Kau lulus ujian, nak. Heru terdiam, menyerap pengakuan yang luar biasa ini. Lalu, mengapa Anda setuju menikahi saya, Nyonya? Heru kembali ke pertanyaan krusial. Mata Nyonya Aminah menyipit karena marah. Khalid, adikku itu, sudah lama mengincar hartaku. Dia sudah menguasai bisnis operasionalku. Dia curiga, dan dia tahu jika aku mati tanpa ahli waris langsung yang kuat, dia bisa memanipulasi hukum warisan. Dia memaksaku menikahimu, Heru, agar dia bisa mengendalikan suami yang lemah sepertimu sebagai pion, dan kemudian memastikan warisan jatuh ke tangannya. Dia ingin menyingkirkanku secara hukum dan fisik. Tapi aku tidak akan mati.
Lanjutnya dengan senyum licik. Aku menikahimu untuk melindungimu. Aku tahu Tuan Khalid akan menyingkirkanmu setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, karena kau, sebagai suami sahku yang tulus, berpotensi menerima bagian warisan yang sah. Dengan menikahimu, aku bisa memberimu jaminan hukum. Kau berada di bawah perlindunganku sekarang. Aku menjadikanmu suami sahku yang sebenarnya, bukan boneka Khalid. Malam ini, sandiwara ini berakhir. Kau adalah suamiku, Heru. Dan kita akan menggunakan status ini untuk mengalahkan Khalid. Permainan sudah dimulai dan dia tidak tahu bahwa aku, si lumpuh yang tak berdaya, sudah berdiri di belakangnya mengawasi setiap langkahnya. Setelah pengakuan Nyonya Aminah, keheningan yang tersisa di kamar itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan misterius, melainkan keheningan strategi yang disengaja. Heru merasa seperti baru saja dipromosikan, dari seorang sopir menjadi sekutu utama, dalam drama perebutan warisan yang berisiko tinggi. Jadi, Nyonya, maksud Anda, kita akan tetap berpura-pura di depan Tuan Khalid? Tanya Heru. Ia masih kesulitan memproses fakta bahwa istrinya yang semalam masih lumpuh kini berjalan mondar-mandir di kamar dengan langkah tegap. Nyonya Aminah mengangguk tegas. Tentu saja, sandiwara ini harus berlanjut. Khalid tidak boleh tahu bahwa aku bisa berdiri. Dan yang lebih penting, dia tidak boleh tahu bahwa aku sudah mempercayaimu sepenuhnya. Kau harus tetap menjadi sopir yang tulus, suami yang patuh, dan yang paling penting, pion yang bodoh di matanya. Beliau tersenyum sinis, dan kursi roda itu akan tetap menjadi takhtaku di siang hari. Ini adalah senjata terkuatku. Selama dia percaya aku lumpuh dan tidak berdaya, dia akan semakin ceroboh dalam rencananya. Kelemahan adalah kekuatan tersembunyi, Heru. Malam itu mereka menghabiskan waktu berjam-jam, bukan untuk urusan pengantin, melainkan untuk menyusun strategi. Nyonya Aminah menjelaskan seluk-beluk hukum warisan di Jeddah, kerumitan asetnya, dan bagaimana Tuan Khalid perlahan menggerogoti kekuasaannya melalui dokumen-dokumen legal yang rumit. Dia menggunakan otoritas penuh yang kuserahkan padanya setahun yang lalu saat aku mulai lumpuh. Jelas Nyonya Aminah menunjuk tumpukan berkas di mejanya, berkas yang sama yang dilihat Tuan Khalid. Pernikahanmu, di matanya, adalah langkah terakhir untuk mengamankan kendali penuh. Dia tidak tahu bahwa pernikahan ini justru memberi perlindungan hukum yang tak terduga bagiku. Dan kini, kau sebagai suamiku, dapat bertindak sebagai mata dan telingaku. Heru menyadari betapa cerdasnya wanita di hadapannya ini. Beliau tidak lemah. Beliau adalah seorang jenderal yang menyamar sebagai korban. Lalu apa tugasku, Nyonya? Tanya Heru. Antusiasme mulai menggantikan rasa takut. Demi sawah Bapa, ia harus berhasil dalam misi ini. Tugasmu sederhana, Heru. Tetaplah menjadi dirimu yang tulus di depan semua orang, termasuk Khalid. Jangan tunjukkan keraguan sedikit pun, tetapi kau harus mengamati. Perhatikan detail kecil. Siapa yang dia temui, berkas apa yang dia tanda tangani, dan yang paling penting, di mana dia menyimpan salinan kunci berangkasnya. Aku yakin dia sudah menyiapkan salinan wasiat palsu di berangkas pribadinya, atau dokumen yang bisa menuduhku tidak waras. Mereka kemudian mengatur kode rahasia dan isyarat mata, yang hanya mereka berdua yang tahu, untuk digunakan di depan Tuan Khalid. Misalnya, jika Nyonya Aminah menyentuh kalungnya, itu berarti Tuan Khalid sedang berbohong. Jika beliau menggerakkan jari manisnya, itu berarti Heru harus segera mendapatkan informasi tertentu dari kamar kerja. Saat fajar menyingsing, mereka kembali ke peran masing-masing. Nyonya Aminah berbaring di ranjang, memasang ekspresi lemah yang meyakinkan. Heru merapikan sofa dan memastikan kursi roda kembali ke posisi semula. Tuan Khalid datang tepat waktu seperti yang ia janjikan. Ia masuk ke kamar dengan senyum angkuh, mengucapkan selamat pagi yang formal dan menanyakan keadaan kakaknya. Bagaimana tidurmu, kakak? Dan bagaimana dengan Heru, suamimu yang baru? Tanyanya. Sorot matanya yang licik tertuju pada Heru. Baik, Khalid. Heru merawatku dengan baik, seperti biasa. Jawab Nyonya Aminah dengan suara lemah, sama persis seperti sebelum pernikahan. Heru mengikuti sandiwara itu. Saya merasa terhormat, Tuan. Saya akan menjalankan tugas saya merawat Nyonya Aminah sebaik mungkin. Tuan Khalid tampak puas.
Ia percaya sandiwaranya berhasil. Ia tidak melihat isyarat mata samar yang diberikan Nyonya Aminah kepada Heru. Berhati-hatilah, hari-hari berikutnya terasa seperti bulan madu rahasia. Di siang hari, Heru kembali menjadi sopir dan perawat yang tulus, mendorong kursi roda Nyonya Aminah ke taman atau ruang makan. Ia bahkan harus menuruti perintah Khalid yang menyuruhnya menandatangani beberapa dokumen sebagai suami baru. Dokumen yang Nyonya Aminah yakini tidak terlalu penting, tetapi merupakan upaya Khalid untuk mengikat Heru secara hukum. Namun di malam hari, setelah semua pelayan dan penjaga pergi tidur, kamar mereka berubah menjadi ruang strategi. Nyonya Aminah si lumpuh akan berdiri, mengenakan kimono dan kacamata bacanya, dan mereka akan mempelajari dokumen, memantau pergerakan Khalid, dan merencanakan langkah selanjutnya. Hubungan mereka berubah drastis. Nyonya Aminah bukan lagi majikan yang jauh, tetapi seorang mentor yang cerdas. Dan Heru bukan lagi sopir yang ketakutan, melainkan seorang sekutu yang berdedikasi. Dalam kebersamaan rahasia ini, Heru mulai melihat sosok Nyonya Aminah yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, penyayang, dan ternyata memiliki selera humor yang bagus. Mereka tertawa bersama membahas taktik, dan untuk pertama kalinya sejak Heru datang ke Jeddah, ia merasa memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar uang, keadilan untuknya. Mereka berhasil mengumpulkan beberapa informasi tentang jadwal pertemuan Khalid dan beberapa kode yang ia gunakan saat berbicara di telepon. Mereka siap melangkah ke fase berikutnya. Tetapi Nyonya Aminah tahu bahwa Khalid tidak akan tinggal diam lama. "Heru," kata Nyonya Aminah suatu malam saat ia meminum teh sambil berdiri. Kesabaran Khalid tidak pernah panjang. Dia akan melakukan langkah putus asa, dan ketika itu terjadi, kita harus siap. Selama seminggu sandiwara pernikahan mereka berjalan mulus. Di mata Tuan Khalid, Heru adalah suami kontrak yang bodoh dan patuh, sementara Nyonya Aminah adalah istri lumpuh yang tak berdaya. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan. Heru tahu bahwa Tuan Khalid sedang mengawasi mereka dengan ketat, menunggu celah sekecil apapun untuk menyerang. Kecurigaan Tuan Khalid mulai terlihat dari caranya memperlakukan Nyonya Aminah. Ia sering datang tiba-tiba ke kamar tanpa pemberitahuan, berpura-pura membawakan hadiah atau menanyakan kesehatan kakaknya. Padahal, tujuannya jelas, memergoki Nyonya Aminah jika beliau bergerak. Nyonya Aminah selalu berhasil lolos berkat isyarat mata mereka dan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Suatu sore Tuan Khalid memanggil Heru untuk tugas di luar. Ia meminta Heru menyetir mobilnya ke sebuah distrik bisnis di luar Jeddah dengan alasan ada dokumen penting yang harus diambil. Mereka berkendara dalam keheningan yang mencekam. Setibanya di kantor mewah milik Tuan Khalid, ia meminta Heru duduk di ruang tunggu pribadi, ruangan yang terasa pengap dan terlalu formal. Tuan Khalid kemudian masuk dan menutup pintu, mengunci mereka berdua di dalam. Aura dingin dan ancaman langsung memenuhi ruangan. "Heru," sapanya. Suaranya kini tidak lagi meremehkan, melainkan penuh perhitungan. "Aku punya kabar buruk, dan kabar yang lebih buruk lagi untukmu." Heru mempertahankan ekspresi netralnya, seperti yang diajarkan Nyonya Aminah. "Kabar apa, Tuan?" Tuan Khalid tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan sebuah tablet di atas meja. Jempolnya menggeser layar, dan sebuah video mulai diputar. Jantung Heru serasa berhenti berdetak. Video itu buram, direkam dari sudut pandang yang tinggi dan tersembunyi. Mungkin dari kamera pengawas kecil di langit-langit atau celah ventilasi di kamar utama mereka. Video itu menunjukkan adegan beberapa malam yang lalu. Nyonya Aminah, yang baru saja dibantu tidur oleh Heru, tiba-tiba, dalam rekaman yang berdurasi singkat itu, duduk di pinggir ranjang, mengayunkan kaki, dan berdiri tegak. Beliau bahkan berjalan beberapa langkah ke kamar mandi sebelum rekaman itu terputus. Bukan main, Tuan Khalid benar-benar memasang kamera tersembunyi di kamar utama. Bahkan setelah mereka menikah, wajah Heru pasti pucat pasi. Sandiwara mereka telah terbongkar. Senjata rahasia Nyonya Aminah kini menjadi bumerang yang mematikan. Terkejut Heru, Tuan Khalid tersenyum sinis mengambil kembali tablet itu. "Kakakku, Nyonya Aminah, si lumpuh yang malang, ternyata adalah seorang penipu ulung. Ia sama sekali tidak lumpuh. Aku tahu dia berakting sejak lama, tetapi baru sekarang aku punya bukti visual yang kuat." Heru berusaha mengumpulkan keberanian.
Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Mungkin itu deep fake atau video yang diedit. Tuan Khalid tertawa keras, tawa yang menusuk telinga. Jangan bohongi aku, Heru. Kau suaminya. Kau pasti tahu, ini adalah bukti. Bukti yang akan menghancurkan segalanya. Ia mendekat, mencondongkan tubuhnya ke meja Heru. Inilah kabar buruk untukmu. Pernikahan ini, yang kurencanakan untuk mengamankan asetnya, kini menjadi senjata terkuatku. Kau tahu apa arti video ini di mata hukum keluarga dan syariah? Heru, ini berarti Nyonya Aminah tidak waras. Dia gila. Dia berpura-pura sakit untuk memanipulasi kami keluarganya. Dengan video ini, ancamnya matanya berkilat penuh kemenangan. Aku bisa mengajukan permohonan ke pengadilan bahwa Nyonya Aminah tidak kompeten, tidak waras, dan tidak layak mengelola warisan suaminya. Aku bisa mengambil alih kendali penuh secara permanen dan menempatkannya di bawah pengawasanku. Dan sekarang kabar yang lebih buruk lagi, Heru, lanjut Tuan Khalid. Suaranya merendah menjadi bisikan tajam. Kau adalah kaki tangannya. Kau terlibat dalam sandiwara ini. Kau bersekongkol dengan wanita yang dinyatakan tidak waras. Kau tahu konsekuensinya? Penjara, atau yang lebih buruk, denda 100.000 rial yang kau punya, dan deportasi dengan tuduhan penipuan, pemerasan, dan konspirasi untuk mencuri aset keluarga terhormat. Pikiran Heru langsung tertuju pada bapak dan ibu di Jawa. Jika ia dideportasi dengan tuduhan kriminal, nama baik keluarga akan hancur, dan nasib sawah itu akan hilang selamanya. Aku punya tawaran terakhir untukmu, Heru, kata Tuan Khalid, meletakkan surat perjanjian baru di meja. Kau akan mengkhianati istrimu. Kau akan bersaksi di pengadilan bahwa Nyonya Aminah tidak waras dan memaksamu untuk berbohong. Kau akan membantuku mengamankan warisan itu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu uang yang kujanjikan dan jaminan keamanan untuk keluargamu di Indonesia. Kau akan bebas, kau akan kaya. Jika kau menolak, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara atau dikejar utang. Tuan Khalid telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Senjata tersembunyi Nyonya Aminah kini dipegang oleh musuhnya. Heru berada di persimpangan yang paling berbahaya, mengkhianati sekutunya yang tulus, atau menghadapi kehancuran pribadi dan keluarga yang sudah di depan mata. Heru menatap Tuan Khalid. Ia harus berpura-pura takut, putus asa, dan terpojok agar mendapatkan waktu. Tuan, beri saya waktu. Saya takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa, kata Heru dengan suara bergetar. Akting yang keluar dari rasa takut yang nyata. Tuan Khalid tersenyum puas. Waktu 2 jam, kau berikan keputusanmu. Ingat Heru, pilih pihak yang benar, pilih keselamatanmu. Heru berdiri gemetar di hadapannya. Ia harus segera kembali ke rumah. Ia harus menceritakan ancaman ini kepada Nyonya Aminah. Mereka berada dalam bahaya besar. 2 jam. Itu adalah batas waktu yang diberikan Tuan Khalid padanya. Waktu yang terasa singkat untuk memutuskan antara keselamatan pribadi dan kesetiaan pada kebenaran. 2 jam. Itu adalah batas waktu yang diberikan Tuan Khalid. Waktu yang terasa singkat untuk memutuskan antara keselamatan pribadi dan kesetiaan pada kebenaran. Heru menyetir mobil kembali ke rumah. Kecepatan lajunya terasa sama, cepatnya dengan debar jantungnya yang bergemuruh. Ia langsung memarkir mobil dan bergegas masuk. Tuan Khalid sudah mengirim pesan bahwa ia akan datang segera setelah Heru membuat keputusan. Tidak ada waktu untuk sandiwara lagi. Heru masuk ke kamar utama yang kini menjadi pusat komando rahasia mereka. Nyonya Aminah sedang duduk di kursi rodanya, membaca koran dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Heru mengunci pintu dan langsung menghampirinya. Nyonya, kita dalam masalah besar. Sandiwara kita terbongkar. Bisiknya dengan napas terengah-engah. Ia tidak sempat lagi menggunakan isyarat kode. Nyonya Aminah meletakkan korannya. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kewaspadaan. Tenang, Heru. Jelaskan dengan perlahan. Apa yang terjadi? Heru menceritakan semuanya. Panggilan mendadak Tuan Khalid, video yang direkam secara diam-diam di kamar ini, dan ancaman deportasi serta tuduhan bahwa Nyonya Aminah tidak waras. Ia menyerahkan surat perjanjian baru yang ditawarkan Khalid. Surat berisi permintaannya agar Heru bersaksi melawan istrinya.
Setelah mendengar seluruh cerita Heru, Nyonya Aminah mengambil surat itu dan membacanya dengan santai, seolah itu hanya berita harga saham. Khalid memang adikku, tapi dia selalu ceroboh, komentarnya pelan. Aku tahu dia memasang kamera. Aku sudah mencurigai itu sejak lama, tetapi sengaja kubiarkan. Sengaja? Tapi Nyonya, sekarang video itu akan menghancurkan Anda. Dia akan menyatakan Anda tidak waras di pengadilan. Protes Heru diliputi kepanikan. Nyonya Aminah tersenyum misterius, senyum seorang jenderal yang melihat jebakannya berhasil. Biarkan saja Heru, biarkan dia menggunakan kartu itu. Khalid adalah orang yang sangat rakus. Dia selalu fokus pada apa yang dia pikir adalah rahasia terbesar. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku mungkin memiliki rahasia lain yang lebih besar dan lebih kuat. Heru menatapnya bingung. Rahasia apa lagi, Nyonya? Nyonya Aminah berjalan ke lemari pakaiannya. Beliau membuka pintu belakang lemari itu, yang ternyata menyembunyikan panel kontrol elektronik. Beliau menyentuh tombol kecil, dan sebagian panel dinding di dekat sana bergeser, memperlihatkan sebuah monitor kecil dan alat perekam digital. Sejak suamiku meninggal, aku tahu rumah ini tidak aman. Jadi aku memasang sistem pengawasan keamanan yang jauh lebih canggih daripada milik Khalid, jelasnya. Aku memasang kamera tersembunyi beresolusi sangat tinggi di seluruh ruangan utama dan ruang kerjaku, termasuk mikrofon yang tidak bisa diakses oleh sistem keamanan utama yang dikendalikan Khalid. Selama setahun terakhir, saat aku pura-pura lumpuh, aku menghabiskan waktu di kamar ini, mengamati dan merekam semua percakapan Khalid, khususnya di ruang kerjaku. Aku tahu dia akan semakin berani setelah aku lumpuh. Nyonya Aminah menyalakan monitor tersebut. Di layar itu, terlihat Tuan Khalid sedang duduk di ruang kerjanya, berbicara dengan seseorang di telepon, beberapa hari setelah pernikahan mereka. Nyonya Aminah menekan tombol putar. Suara Tuan Khalid terdengar jelas dari speaker kecil itu. Ya, dia sudah tanda tangan. Sopir bodoh itu sekarang resmi menjadi suamiku. Maksudku, suami kakakku yang sebentar lagi akan mati. Setelah dia meninggal, aku akan membuang sopir itu, dan warisan ini akan aman di tanganku. Aku bahkan tidak perlu menceraikannya. Aku hanya perlu menuduhnya sebagai penipu, dan membuatnya dideportasi dengan tuduhan palsu. Biar dia merasakan utang seumur hidup. Kakakku hanya wanita tua dungu yang tak berdaya. Heru mendengarkan dengan amarah yang mendidih. Pengakuan Khalid, niat tamaknya yang keji, dan rencananya untuk menghancurkannya. Semuanya terekam jelas, lengkap dengan tanggal dan waktu. Nyonya Aminah mematikan rekaman itu. Rekaman ini, Heru, jauh lebih kuat dari video kelumpuhanku. Khalid hanya punya bukti bahwa aku berpura-pura lumpuh. Hal yang bisa kubantah dengan mengatakan itu adalah tes mental yang kurencanakan bersama pengacara. Tetapi aku punya bukti pengakuan kejahatan, pemerasan, dan niat curang yang dilakukan oleh Khalid. Ini adalah kartu truf kita, kata Nyonya Aminah, memindahkan file rekaman itu ke sebuah flash drive kecil yang terenkripsi. Kita akan hadapi dia sekarang. Kita tidak akan memberinya waktu 2 jam, putusnya. Aku akan memanggilnya ke ruang utama, dan kau, Heru, akan menjadi saksi terpentingku. Kau akan melihat bagaimana kebenaran mengalahkan ketamakan. Siapkan dirimu, Nah. Pertempuran terakhir dimulai. Heru mengangguk. Rasa takutnya kini sepenuhnya digantikan oleh tekad membara. Ia tidak lagi hanya berjuang demi sawah bapa, tetapi demi keadilan Nyonya Aminah, dan demi kehormatan dirinya yang difitnah oleh Tuan Khalid. Ia meraih flash drive itu, siap menghadapi pertempuran terakhir. Nyonya Aminah tidak membuang waktu. Ia segera menelepon Tuan Khalid, memintanya datang ke ruang utama rumah dalam waktu 10 menit. Suaranya terdengar lembut, lemah, dan sedikit cemas. Sebuah akting sempurna dari seorang wanita yang ketakutan. Heru tahu, Nyonya Aminah sedang memancingnya. Heru duduk di sudut ruang utama, ruangan yang luas dengan langit-langit tinggi dan perabot mewah, sambil memegang flash drive kecil yang berisi rekaman pengakuan Tuan Khalid. Nyonya Aminah duduk tenang di kursi rodanya, mengenakan jubah sutra paling elegan, seolah ia akan menghadiri pertemuan sosial, bukan konfrontasi mematikan. Tepat 10 menit kemudian Tuan Khalid masuk. Ia tampak penuh percaya diri.
Matanya langsung mencari dan menatap Heru dengan sinis. Ia berasumsi Heru sudah membuat keputusan dan akan membantunya. "Kakak, ada apa? Dan mengapa kau memanggil sopir ini lagi?" tanya Tuan Khalid. Nadanya meremehkan. "Duduklah, Khalid. Ada beberapa hal penting yang harus kita bicarakan mengenai aset dan suamiku, Heru," jawab Nyonya Aminah. Suaranya terdengar goyah, seolah ia benar-benar takut. Tuan Khalid duduk, senyum kemenangan terukir di bibirnya. "Tentu, kakak. Aku tahu kau khawatir. Jangan cemas. Aku akan mengurus semuanya, termasuk sopir ini." Ia menoleh pada Heru. "Heru, kau sudah membuat keputusan? Kau akan membantuku mengungkap kebenaran di pengadilan, bukan? Kau akan bersaksi tentang gangguan mental Nyonya Aminah?" Heru menatap Tuan Khalid. Hatinya dipenuhi amarah. Ia berpura-pura gugup mengangguk sedikit. "Tuan, saya..." Sebelum Heru sempat menyelesaikan kalimatnya, Nyonya Aminah memotong. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi tegas dan dingin, menghilangkan seluruh jejak kelemahan. "Cukup, Khalid. Sandiwara sudah selesai." Konfrontasi sengit itu berakhir dengan kejatuhan total Tuan Khalid. Nyonya Aminah telah memancingnya keluar, dan ketika Khalid dengan angkuh mencoba mengklaim kemenangan dengan bukti video kebohongan, Nyonya Aminah menghantamnya balik dengan bukti pengakuan kejahatan Khalid sendiri, terekam jelas dan tak terbantahkan. Tuan Khalid terperangah. Ia mencoba berlari ke arah layar, ingin mematikannya, tetapi Heru dengan cepat menghalangi jalannya. Rekaman suara Khalid yang keji, pengakuan niat jahatnya, pemerasannya terhadap Heru, dan rencananya menipu pengadilan, bergema di ruangan yang sunyi itu. "Rekaman itu palsu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kau mengeditnya," teriak Tuan Khalid. Suaranya penuh kepanikan. Nyonya Aminah tertawa dingin. "Rekaman itu berasal dari sistem kamera pengawas tersembunyi yang kurancang sendiri, Khalid. Setiap frame dan setiap file sudah diverifikasi dengan cap waktu yang tidak bisa direkayasa. Itu adalah suaramu. Itu adalah pengakuanmu. Pengakuan niat jahatmu, pemerasanmu terhadap suamiku yang sah, dan niatmu untuk menipu pengadilan. Video kelumpuhanku mungkin bisa membuatku tidak waras di mata hukum, tetapi rekaman ini, Khalid, akan membuatmu mendekam di penjara dan kehilangan semua hak warismu sebagai saudara kandung. Kau telah melakukan kejahatan, Heru hanya korban pemerasanmu," tegas Nyonya Aminah. Tuan Khalid tahu ia kalah. Wajahnya berganti dari amarah menjadi keputusasaan yang tak terhindarkan. Ia dikalahkan bukan oleh kecerdasan kakaknya, melainkan oleh ketamakannya sendiri, yang membuatnya ceroboh dan percaya diri berlebihan. "Sekarang, Heru," kata Nyonya Aminah menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kau adalah suamiku yang sah. Aku mencabut semua otoritas Khalid dalam mengelola asetku. Segera aku juga akan memanggil pengacara untuk mengajukan tuntutan pemerasan dan penipuan berdasarkan bukti ini." Tuan Khalid mencoba memohon. "Kakak, jangan, aku mohon. Aku akan mengembalikan semuanya." Nyonya Aminah menatap adiknya dengan tatapan kecewa. "Kau tidak menyesali perbuatanmu, Khalid. Kau hanya menyesali bahwa kau ketahuan. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini." Khalid yang hancur, dikalahkan oleh bukti yang tak terbantahkan, akhirnya meninggalkan ruang utama. Ia meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Heru berdiri di sana, menyaksikan kejatuhan sang antagonis. Ia bersyukur bahwa perjuangan berat ini akhirnya berakhir. Kekacauan yang ditinggalkan Tuan Khalid di ruang utama terasa seperti badai yang baru berlalu. Setelah ia pergi, Heru menatap Nyonya Aminah yang masih duduk di kursi rodanya. Namun senyum puas di wajahnya jauh dari kesan seorang yang lumpuh. "Misi selesai, Heru. Khalid telah kalah," kata Nyonya Aminah. Suaranya dipenuhi kelegaan dan kepuasan. "Luar biasa, Nyonya. Saya tidak pernah menyangka Anda sudah menyiapkan pertahanan sekuat itu," ujar Heru. Rasa kagumnya pada beliau semakin besar. Nyonya Aminah mengangguk. "Dalam dunia bisnis besar, pertahanan terbaik adalah intelijen." Segera Nyonya Aminah bangkit dari kursi rodanya, memanggil pengacara terpercayanya Tuan Abdullah, yang selama ini hanya berhubungan dengannya melalui sambungan telepon rahasia. Tuan Abdullah tiba dalam waktu kurang dari 1 jam, ditemani oleh 2 pengawal keamanan yang disewa khusus untuk pengamanan rumah.
Heru menyaksikan dengan kagum bagaimana Nyonya Aminah, yang kini bergerak bebas dan penuh energi, mengambil alih kendali penuh. Beliau bukan hanya seorang pengusaha, beliau adalah pemimpin sejati. Tuan Abdullah, saatnya kita bertindak, perintah Nyonya Aminah. Gunakan rekaman ini yang ada di flash drive Heru sebagai bukti utama. Segera bekukan semua aset perusahaan yang saat ini dikelola Tuan Khalid. Cabut seluruh otorisasi hukumnya dan ajukan gugatan pemerasan dan pencemaran nama baik. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tuan Abdullah, seorang pria paruh-baya yang tenang, tampak terkejut melihat Nyonya Aminah berdiri dan berjalan. Tetapi dengan profesionalisme tinggi ia segera mengambil alih. Selama beberapa hari berikutnya, rumah itu dipenuhi aktivitas hukum. Berkas-berkas aset dan dokumen keuangan yang selama ini dikuasai Tuan Khalid dibongkar satu persatu. Nyonya Aminah dan Tuan Abdullah bekerja tanpa lelah, memeriksa setiap transaksi mencurigakan, dan setiap dokumen yang ditandatangani Tuan Khalid menggunakan otorisasi palsu atau paksaan. Heru, kini, bertugas membantu membawa berkas, menyetir pengacara dan tim audit, dan yang terpenting, menjaga keamanan Nyonya Aminah. Ia tidak lagi menjadi sopir biasa. Ia adalah suami yang terpercaya, tangan kanan, dan pengawal pribadi. Di tengah semua kekacauan hukum ini, Nyonya Aminah tidak pernah melupakan janjinya pada Heru. Suatu malam, saat mereka berdua makan malam santai di dapur, kali ini Nyonya Aminah memasak sendiri, menikmati kebebasannya. Beliau menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Heru. "Ini, Heru," katanya. "Ini adalah uang yang dijanjikan Khalid untuk menikahiku. Tapi ini bukan upah. Ini adalah imbalan karena kesetiaanmu dan ganti rugi atas teror yang Khalid berikan padamu." Di dalam amplop itu, ada cek yang nilainya jauh melebihi yang dijanjikan Tuan Khalid. Cukup untuk melunasi utang sawah Bapak Heru dan menjamin kehidupan yang nyaman bagi keluarganya selama bertahun-tahun. Selain itu, ada surat resmi dari perusahaan Nyonya Aminah yang menyatakan bahwa seluruh denda deportasi dan utang kontrak Heru dibatalkan sepenuhnya. "Keluargamu aman, Heru," Nyonya Aminah tersenyum. "Dan kau tidak akan pernah lagi diperas oleh ancaman utang dari siapapun." Rasa beban yang selama ini menindih bahu Heru seolah terangkat seketika. Ia menundukkan kepala, diliputi haru. "Terima kasih, Nyonya. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana." "Jangan berterima kasih padaku, Heru," potongnya. "Terima kasih pada dirimu sendiri karena tetap tulus dan memilih kebenaran meskipun kau terancam. Kau adalah pria yang sangat baik. Kini konflik warisan telah selesai. Tuan Khalid telah dikalahkan secara hukum dan diusir dari rumah. Nyonya Aminah telah mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya dan asetnya. Hanya ada satu simpul lagi yang tersisa, pernikahan mereka. Setelah badai berlalu, keheningan kembali menyelimuti rumah mewah di Jeddah ini. Tetapi, kini keheningan itu terasa hangat dan damai. Berkas-berkas hukum telah ditandatangani, Tuan Khalid telah dicabut haknya, dan utang kontrak Heru telah dilunasi sepenuhnya. Nyonya Aminah, si mantan wanita lumpuh, kini benar-benar bebas. Ia berjalan di taman setiap pagi, tertawa dengan para pelayan yang keheranan, dan mengelola bisnisnya sendiri dari meja kerjanya. Kursi roda itu kini disumbangkan ke panti jompo, menjadi simbol yang akhirnya dilepas dari kehidupan Nyonya Aminah. Beberapa hari setelah semua urusan hukum selesai, Nyonya Aminah memanggil Heru ke ruang tengah. Beliau tidak lagi di kursi roda, melainkan duduk di sofa tunggal dengan secangkir kopi di tangannya. "Duduklah, Heru," sapanya lembut. "Aku ingin berbicara denganmu, bukan sebagai majikan atau sekutu, tetapi sebagai Siti Aminah dan sebagai istrimu." Heru duduk di hadapannya. Meskipun mereka telah berbagi banyak rahasia dan melawan musuh bersama, masih ada kecanggungan yang tersisa mengenai status pernikahan mereka yang sesungguhnya. "Seperti yang kau tahu, pernikahan kita dimulai dari paksaan Tuan Khalid, dan kemudian berlanjut sebagai strategi untuk melindungimu dan melawannya," Nyonya Aminah memulai. "Sekarang, Khalid sudah tidak berdaya. Semua janjiku padamu sudah kulunasi. Keluarga di Jawa sudah aman, dan kau bebas dari ancaman deportasi." Beliau menatap Heru lekat-lekat, tatapan yang kini penuh kehangatan dan kejujuran.
Secara hukum, Heru, aku bisa saja menceraikanmu sekarang, tanpa biaya apapun. Kita bisa mengakhiri kontrak ini. Kau bisa mengambil uangmu, kembali ke Indonesia sebagai orang kaya, dan memulai hidup baru di sana. Kau sudah memenuhi janjimu, dan kau berhak atas kebebasanmu. Nyonya Aminah menarik napas dalam. Tetapi, ada satu hal yang tidak kurencanakan dalam skema besarku melawan Khalid. Heru menunggunya melanjutkan. Jantungnya berdebar kencang. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu, Heru. Selama setahun aku bersembunyi di balik kursi roda itu, kau adalah satu-satunya orang yang melihatku bukan sebagai hartaku atau sebagai majikan, tetapi sebagai seorang wanita tua yang perlu dirawat. Kau merawatku dengan sabar, tanpa pamrih. Dan dalam malam-malam kita merencanakan serangan melawan Khalid, aku melihat betapa bijaksana, berani, dan setia dirimu, ungkap Nyonya Aminah. Pipinya merona sedikit, sebuah pemandangan yang tak pernah Heru bayangkan dari majikannya, yang dulu angkuh itu. Aku tahu usia kita terpaut jauh, dan latar belakang kita berbeda. Tapi hatiku memilihmu, Heru. Aku tidak lagi ingin menceraikanmu. Aku ingin pernikahan ini berlanjut, bukan karena paksaan hukum, tapi karena cinta dan pilihan tulus. Beliau meraih tangan Heru. Maukah kau tetap menjadi suamiku, Heru? Kali ini, bukan demi sawah, bukan demi kontrak, tetapi karena kau memilihku, sama seperti aku memilihmu. Heru menatap wanita yang ada di hadapannya. Beliau bukan lagi majikan, bukan lagi wanita sakit, melainkan seorang wanita yang berani, cerdas, dan yang paling penting, tulus mencintainya. Pikirannya beralih ke Indonesia. Ia bisa pulang, ya, tetapi ia akan meninggalkan sebuah ikatan yang tulus dan makna hidup yang baru saja ia temukan. Nyonya Aminah. Heru tersenyum. Sejak malam Anda berdiri dari kursi roda itu, hati saya tahu bahwa Anda adalah wanita yang luar biasa. Saya tidak menikahi uang Anda, dan saya juga tidak takut dengan perbedaan kita. Saya memilih kejujuran Anda, dan saya memilih Anda, Siti Aminah. Heru menggenggam tangannya erat. Ya, saya ingin tetap menjadi suami Anda. Saya memilih untuk menjalani hidup baru ini bersama Anda, di Jeddah. Air mata harum menggenang di mata Nyonya Aminah. Beliau tidak pernah menunjukkan emosi sebesar ini selama mereka bersama. Terima kasih, Heru, bisiknya. Kau telah menyelamatkan hidupku, bukan dari penyakit, tetapi dari kesepian dan ketamakan. Pernikahan yang dimulai sebagai perjanjian kotor berakhir sebagai kisah cinta yang tulus dan tak terduga. Nyonya Aminah mengatur agar utang sawah Bapak Heru dilunasi dan memberi modal bagi keluarganya untuk membuka usaha kecil-kecilan di Jawa. Setahun kemudian, beliau mengunjungi Indonesia bersama Heru, memperkenalkan suaminya yang tulus kepada keluarga besarnya, yang menerima mereka dengan penuh kebahagiaan. Hidup Heru dan Siti Aminah berlanjut di Jeddah. Heru tidak lagi menjadi sopir. Ia menjadi direktur yayasan amal yang didirikan Nyonya Aminah untuk membantu para pekerja migran. Mereka hidup berdua dalam kemewahan yang kini terasa hangat, bukan sunyi. Nyonya Aminah tidak pernah lagi duduk di kursi roda, dan Tuan Khalid tidak pernah lagi terlihat. Ketulusan seorang sopir dari Jawa Timur akhirnya mengalahkan ketamakan kekayaan dan memberikan arti baru bagi kehidupan seorang pengusaha wanita yang kesepian. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di atas fondasi yang paling tidak terduga, dan kebenaran akan selalu berdiri tegak.